Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga keistiqomahan di hari Ramadan ke-14 ini. Semoga Allah selalu mendatangkan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan juga sanak saudara kita. Selawat beriring salam semoga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang semoga setia dan istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Radio Mujahidin FM, alhamdulillah kembali mengudara dan menemani ruang dengar Anda program Mutiara Hati spesial Ramadan bersama Akhi Tama di sini dan juga Ustadz Sumardi Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam beberapa menit ke depan kami akan menemani ruang dengar Anda semua dengan pembahasan tema kali ini, yaitu terkait menggapai keberkahan Ramadan. Nah, ini untuk mempersingkat waktunya juga mungkin memberikan sedikit opening statement kepada Ikhwafillah tentang parameter penjelasan juga perbincangan kita pada episode kali ini. Mungkin bisa saja kepada Ustadz. Nih Ustadz, mungkin boleh kita kasih sedikit pengantar kepada para pendengar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur karena di hari ke-14 ini kita masih bisa menjalankan ibadah yang telah Allah fardukan, yang telah Allah wajibkan kepada kita semuanya. Dan tentunya rahasia daripada amal-amal yang diwajibkan oleh Allah itu karena Allah hendak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, hendak memberikan rahmat dan juga keberkahan kepada kita. Karena manusia kadangkala ketika hendak diberikan kebaikan pun dia tidak serta-merta menerima kalau tidak diwajibkan untuk melakukan sebab-sebab yang akan mendapatkan kebaikan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewajibkan kita sholat 5 waktu, mewajibkan kita mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta, dan sampai haul dan nisabnya, dan juga diwajibkannya kita berpuasa di bulan suci Ramadan, juga diwajibkan kita haji bagi yang mampu. Itu semata-mata kebaikan yang ada di dalam amalan-amalan tersebut itu akan kembali kepada kita semuanya. Oleh karenanya kita bersyukur seharusnya diwajibkannya kita melaksanakan puasa ini, tidak lain dan tidak bukan kebaikannya akan kembali kepada diri kita masing-masing yang mengamalkan amalan tersebut. Sebagai pembuka akan kami bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah tentang keberkahan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Nah, ini keberkahannya di sini. Dibukakan bagi kalian pintu-pintu surga. Maksudnya amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk surga atau memudahkan kita dimasukkan ke dalam surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas-luasnya di bulan Ramadan ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini maksudnya adalah
amalan-amalan yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, atau amalan-amalan menyebabkan kita ya nanti dimasukkan ke dalam neraka itu ditutup di dalam bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan ini. Kemudian wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang nakal, syaitan-syaitan yang suka menggoda, suka kerjaannya yuwaswisu fi sudurinas, menanamkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa bimbang, kemudian juga keraguan-raguan di dalam hati manusia, dan juga mendorong manusia untuk melakukan perbuatan jelek. Di dalam bulan suci Ramadan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di antara keberkahannya juga, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memiliki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maksudnya kalau kita beramal di bulan tersebut, di malam tersebut, lalu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya seperti kita beramal tanpa putus ya. Tanpa putus beramal seperti 1000 bulan. Berapa tahun itu 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kita beramal ya di satu malam saja. Ini letaknya keberkahan di sini. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Kita beramal di waktu yang sedikit atau dengan jumlah amalan yang sedikit, kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya banyak. Ya. Pahalanya sedikit tapi pahalanya sangat banyak. Jumlahnya sedikit tapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang melakukan amalan di waktu yang sangat panjang, yaitu selama berapa? 83 tahun 4 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah terhalang dari banyak kebaikan. Nah, ini hadis yang sangat jelas bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan memang nyata ya, nyata di hadapan kita saksikan bahwa memang ketika masuk bulan suci Ramadan, banyak manusia memang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Hatta mungkin yang tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah sholat pun ketika masuk bulan suci Ramadan ya, seharusnya memang orang muslim itu sholat, tapi memang nyatanya ada orang yang maksudnya itu hari ini sholat, besok tidak sholat, atau zuhur sholat, asar tidak sholat, tapi dalam bulan suci Ramadan jadi rajin, dan seterusnya juga amalan-amalan yang lain. Barakallah. Baik, itu untuk segmentasi kali ini, pendengar dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kita akan segera kembali, tetap bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Ya, kembali lagi bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Di segmentasi pertama tadi di awal pembukaan kita sudah melihat dan juga mendengarkan ya terkait apa yang saya sampaikan oleh Ustaz terkait di mana letak dari keberkahan di bulan Ramadan itu sendiri gitu ya kan. Banyak sebenarnya peluang yang bisa kita laksanakan jika kita teliti melihat dan juga mencari momentum-momentum yang bisa kita lakukan dengan upaya yang sedikit, dengan ibadah yang mungkin sedikit gitu ya kan, tetapi kita bisa mencari keberkahan yang dimana ibadah itu menjadi berlipat-lipat gitu ya kan. Wabil khusus tadi seperti yang Ustaz sampaikan, yaitu di malam Lailatul Qadar yang dimana itu sebagaimana sudah dihitung seperti 1000 bulan, kalau kita komparasikan itu seperti 83 tahun 4 bulan. Nah, mungkin kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana menggapai keberkahan di bulan Ramadan, masih bersama Usmar di sini. Tafadhol Ustaz. Insyaallah ya, tadi sudah dijelaskan ya di dalam hadis yang begitu jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, bahwa kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarak. Mubarak itu adalah bulan yang penuh berkah atau diberkahi, memang dilimpahkan keberkahan itu di dalam bulan suci Ramadan ini.
Lalu kita tadi sebutkan di antara keberkahan itu dibukakannya pintu-pintu surga, kemudian juga ditutupnya pintu-pintu neraka, kemudian juga syaitan-syaitan yang nakal yang suka menggoda manusia untuk melakukan keburukan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu letak keberkahan. Kalau kita perinci misalkan ya, di kalimat tuftahu fihi abwabul jannah, ya, dibukakan pintu-pintu surga di dalam bulan suci Ramadan. Coba kalau kita perhatikan ya, mulai dari malam pertama saja bulan suci Ramadan, itu sudah nampak keberkahan Ramadan. Contohnya apa? Orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Itu dari maghrib itu, ketika ya pemerintah misalkan mengumumkan bahwa esok hari kita akan puasa, artinya malam ini sudah tarawih, itu masyarakat antusiasnya sudah luar biasa, semangatnya itu sudah luar biasa, sehingga kita saksikan masjid-masjid itu tidak ada yang kosong. Masjid-masjid semua terisi, bahkan mungkin penuh dan mungkin tidak tertampung sampai keluar. Kita saksikan ya, khususnya di kota Pontianak ada Masjid Raya Mujahidin di kota Pontianak itu di malam pertama itu lantai utama ya itu tidak muat, tidak bisa menampung jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi lantai utama hanya khusus untuk bisa menampung laki-laki, untuk perempuannya di aula bawah. Itu menunjukkan bahwa dan juga di masjid-masjid yang lain ya, di masjid-masjid komplek, masjid-masjid kampung, dan juga di mungkin masjid-masjid kantor mungkin ya, itu luar biasa keberkahannya. Di malam tersebut saja itu sudah nampak manusia yang tadinya mungkin sholat semuanya, tapi ada yang tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal kita tahu ya, sholat berjamaah itu nilainya di sisi Allah lebih dilipat gandakan menjadi 27 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika malam pertama itu sangat antusias, sangat semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan juga mengikuti sholat tarawih berjamaah. Nah, setelah itu yang kita saksikan apa? Ada apa? Ada tadarus Quran. Nah, ini luar biasa. Tadinya sholat, antusiasnya luar biasa. Kemudian tadarus Quran. Kita tahu bahwa siapa yang baca satu huruf dari Quran, dia akan diberikan 10 kebaikan. Orang, mohon maaf ya, yang mungkin selama 1 tahun ini baca Quran sedikit-sedikit, mungkin 1 hari 1 halaman, atau mungkin ada ya fenomena di masyarakat kita yang selama 1 tahun 11 bulan itu tidak pernah buka Quran. Tapi Ramadan, ini luar biasanya Ramadan, kok bisa gitu kan? Tidak diwajibkan sebetulnya baca Quran itu ya di bulan suci Ramadan, tapi dengan kesadaran sendiri ya, kemudian juga termotivasi dari memang keberkahan Ramadan itu, dia tadarus Quran. Dan tadarus Quran ini bukan hanya di masjid ya, kita saksikan di masjid juga banyak pemuda-pemuda tadarus Quran, orang-orang tua tadarus Quran pakai mic gitu kan. Itu yang menjadi syiar, sebetulnya syiar Ramadan ya, ketika masuk bulan suci Ramadan kita pasti dengar tadarus Quran. Dan itu memang suatu kebaikan ya, suatu tempat, suatu negeri ya, kabupaten, kecamatan, kampung, kalau dibacakan Quran pasti berkah enggak? Betul. Pasti berkah, maka enggak usah dilarang sebetulnya ya baca Quran melalui mic gitu kan, tadarus Quran. Bukan hanya di masjid, di rumah-rumah, ibunya, neneknya, kakeknya, anaknya, bapaknya tadarus Quran. Sehingga insya Allah kalau di rumah tadarus Quran, di masjid tadarus Quran, rumahnya jadi berkah, masjidnya pasti berkah kan, dan juga masyarakatnya juga bertambah berkah insya Allah. Nah, selanjutnya setelah itu jam 3 sudah bangun, minimal jam 3 ya bangun. Ada yang mungkin, kalau saya dulu ya, ibu saya tuh bahkan bangunkan kami, saya, abang saya, adik saya, jam 2:30 udah dibangunkan, ayo bangun sahur, padahal jauh sekali kan, sunnahnya sahur itu kan deket-deket udah mau azan kan, tapi orang tua dulu saking hati-hatinya, tidak bisa kita salahkan
saking berhati-hatinya ndak sahur anaknya itu, dibangunkan awal-awal. Nah, apa kebaikan daripada sahur itu? Coba kalau kita teliti ya. Pertama, orang yang sahur itu biasanya dimulai dengan wudhu. Iya ndak? Ke WC dulu, buang apa namanya kotoran dan lain sebagainya ya. Nah, pada saat itu kemudian entah dia setelah itu sholat 2 rakaat, ya kan? Dan itu luar biasa nilainya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam itu, kata Allah, siapa yang minta ampun pasti saya akan ampuni, siapa yang berdoa pasti akan saya kabulkan di waktu-waktu tersebut, ya. Maka ini luar biasa, di waktu sepertiga malam kita bangun untuk melaksanakan sahur. Selain sahur itu sendiri berkah ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada makan sahur itu mengandung apa? Keberkahan, ya. Kita bangun saja ya di malam hari itu sudah berkah gitu kan. Apalagi ditambah misalkan kita sholat 2 rakaat lagi, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang mustajab. Kita minta apa saja kepada Allah, Allah kabulkan. Minta apa pendidikan kita dilancarkan, pekerjaan kita dilancarkan, atau yang belum punya pekerjaan minta pekerjaan sama Allah, yang belum punya pasangan minta pasangan, yang punya permasalahan dalam hidup minta sama Allah di waktu tersebut. Allah itu luar biasa, Allah pasti akan kabulkan di waktu tersebut ya, karena Allah memang berfirman, siapa yang berdoa pasti akan saya kabulkan di waktu. Nah setelah itu dia apa namanya makan sahur, dan juga di situ ada nilai kebersamaan, ya kan, yang mungkin ada keluarga yang selama ini tidak pernah kumpul bareng untuk makan, di sahur itulah makan bersama bapak, ibu, anak dan seterusnya. Ini diantara keberkahan Ramadan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, jadi juga pendengar serta penyimak dimanapun Anda berada. Ini untuk segmentasi kedua kita. Nah, banyak sekali keberkahan yang bisa kita ambil, sehingga para pemburu keberkahan, khususnya di bulan Ramadan, mungkin mulai malam ini ataupun untuk malam-malam berikutnya, di puasa-puasa berikutnya, mungkin kita bisa kembali lagi mempererat sabuk ibadah kita gitu ya kan, memperbanyak zikir kita, selawat, sholat dan juga serta ibadah-ibadah lainnya guna mencari keberkahan di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan segera kembali dan tetap bersama kami di Mutiara Hati spesial Ramadan. Baik, kembali lagi bersama kami di Mutiara Hati spesial Ramadan. Tinggal beberapa menit kebersamaan kita di segmentasi kali ini. Namun sebelum kita tutup kebersamaan kita, ada baiknya kita menyimpulkan sedikit dan juga memberikan sedikit fadilah kepada Anda semuanya. Mungkin tadi ada sedikit lanjutan dari Ustadz Sumardi, masih terkait tema kita yaitu mencari keberkahan di bulan Ramadan. Ya, tafadhal Ustadz. Baik, tadi telah disebutkan ya, di antara keberkahan yang sangat nampak ya di depan kita itu adalah antusias orang-orang atau masyarakat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah dan juga sholat tarawih. Kemudian setelah itu tadarus Quran, kemudian setelah itu makan sahur, dan di waktu sahur itu banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan. Kemudian setelah itu tentunya sholat subuh berjamaah ya. Kita tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh saja itu kalau kita kerjakan lebih baik pahalanya daripada dunia dan juga seisinya. Kemudian setelah itu biasanya di antara keberkahan Ramadan juga setelah sholat subuh biasanya kita isi lagi dengan tadarus Quran di rumah ya. Ada yang memang di masyarakat kita macam-macam ya. Ada yang pengen ketika ditanya menghatamkan Quran sekali Ustadz selama 1 bulan Ramadan. Murid kita lah di sekolah misalkan ketika ditanya. Ada yang pengen 2 kali, ada yang pengen 3 kali, ada yang pengen 5 kali. Saya dulu pernah memberikan tausiah pada anak-anak ya kelas 6 yang sudah lulus, sudah mau lulus ya, sudah mau perpisahan, dan waktunya itu setelah Ramadan. Ketika ditanya, ada yang Ramadan ini hatam sekali? Banyak yang ngacungkan tangan. Ada yang 2 kali? Ada. 3 kali? Ada. 4 kali? Ada. 5 kali? Ada. 6 kali ada. Masya Allah, itu anak-anak kelas 6 SD. Kemudian juga 7 kali ada. Kemudian saya itu tidak lihat, ada yang 8 kali, ada yang 9 kali. Saya kira itu sampai 7 saja. Jadi saya kasih hadiah yang 7 itu. Ternyata, Ustaz katanya,
Ini ada yang ngacungan tangan, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 9 kali. Masya Allah, kata saya, luar biasa. Artinya anak kecil saja ya, umurnya kelas 6 SD, sudah punya kesadaran untuk tadarus Quran yang sangat banyak seperti itu ya. Itu bagian daripada keberkahan Ramadan yang mungkin di luar itu rasa-rasanya tidak mungkin sebanyak itu ya. Tidak mungkin sebanyak itu untuk tilawah Quran. Kemudian juga siangnya kita tetap beraktivitas ya. Aktivitas seperti biasa, bekerja. Dan biasa memang perasaan orang yang berpuasa ketika berangkat kerja itu beda. Dia merasa karena tidak disibukkan dengan apa? Dengan makan sarapan dan seterusnya. Dia biasanya lebih tawakal, lebih tawadhu, lebih khusyuk. Karena memang biasanya itu yang mendorong kita untuk takabur itu kan biasa perut ya. Kalau kita udah terisi, kita biasa merasa apa namanya sombong kepada manusia dan seterusnya. Maka ketika bulan suci Ramadan itu memang menjadikan diri kita semakin khusyuk, semakin tunduk, dan juga semakin merasakan apa yang dirasakan oleh umumnya kaum muslimin, apalagi yang memiliki apa namanya, tidak memiliki berlebih di dalam harta ya. Artinya pas-pasan hidupnya, sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin. Dan juga kita tentu akan di saat-saat berpuasa kita akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani tidak kita makan di siang hari Ramadan? Walaupun di kantor misalkan, rasanya tidak berani kan? Maka itu salah satu daripada keberkahan Ramadan, melatih. Maka karena puasa itu, bulan Ramadan itu adalah bulan latihan, melatih diri kita untuk terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika keluar bulan suci Ramadan ya, jangankan jangankan yang haram ya, yang makruh saja mungkin kita tidak berani dekat-dekat gitu kan, karena kita sudah terlatih di dalam bulan suci Ramadan untuk disiplin dari jam 7 subuh ketika terbit fajar ya, sampai terbenamnya matahari ya, kita menahan diri kita untuk tidak membatalkan puasa kita dengan makan, dengan minum ya, dan juga mendatangi istri kita di siang hari bulan suci Ramadan. Sehingga yang haram-haram nantinya ya di luar bulan suci Ramadan itu sudah terbiasa kita tinggalkan. Ya mungkin ya kita jadi benci ke diskotik mungkin ya. Jadi benci untuk pacaran bagi anak-anak muda dan seterusnya. Maka ini bagian daripada kebaikan atau keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Dan juga nantinya di ujung puasa kita ada yang disebut buka puasa bersama ya. Ini biasanya dengan keluarga kita duduk bersama, ayo dek kita doa bersama, doakan ayah bunda, doakan kakek nenek, doakan orang-orang yang telah mendahului kita dulunya, dan seterusnya ya. Di situ juga ada keberkahan luar biasa. Kata Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu akan tetap berada kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini luar biasa. Nanti bagi-bagi takjil, kemudian juga zakat ya. Dan kesadaran orang mengeluarkan zakat itu biasanya di Ramadan. Entah itu zakat mal, zakat harta, ataupun juga zakat fitrah yang memang menjadi kewajiban setiap muslim ya, yang kecil, yang besar, yang baligh ataupun tidak baligh ya. Itu Masya Allah menjadi keberkahan ya, dari sekian banyak keberkahan-keberkahan Ramadan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda mendengarkan siaran dan juga video ini untuk sementasi kita yang ketiga yang juga menjadi penutup episode kita pada 14 Ramadan 45 Hijriah di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi motivasi untuk Anda semua lebih meningkatkan kualitas ibadah dan juga iman kita, wabil khusus di bulan Ramadan. Nantikan episode-episode dan juga edisi Mutiara Hati Spesial Ramadan lainnya, dan kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.